banyak. Tapi punya kedewasaan, kebijakan. Dan juga bisa menerima ketika kalah. Dan juga mengulik pet sampai seluk-beluknya. Wow. Ya itu, bocil baca patch. Bocil Ini yang baca patch. terpenting. Karena Oke. apa? Widdy the wise man. Ya, tapi Itu sebutannya. shout out dulu sih untuk seluruh super fans Kingdom dan The Cavalry yang luar biasa. Gila hadir di sini untuk memberikan support penuh. Karena Eldorado benar-benar diguncang sih sama mereka. Ini The Cavalry, Kingdom, kalian luar biasa. Sampai ke belakang, sampai mereka juga gak peduli hujan badai diterjang, dan itu pun yang harusnya menjadi acuan ya bagi kedua belah tim yang sedang bertanding. Betul-betul, dan masuk ke dalam badai, tabrak aja. Mereka harus tetap tenang juga pastinya karena sekarang udah masuk dalam drafting phase. Silas sudah mulai tutup dan kita masih menantikan kehadiran dari Suyo juga. Alright, Suyo dan masih ya ternyata Suyo di band. Perspeknya ke arah mana? Banyak nih yang terbuka. Langsung ternyata Zushin, itu dia. Tapi masih ada Yves juga salah satunya yang mungkin bisa menjawab dari Zushin. Cuma lagi-lagi untuk Zushinnya Rins, ini dia berani banget untuk melakukan inisiasi. Dan targeting dari Zushinnya Rins biasanya bukan depan nih, tapi belakang dan pemegang retri. Jadi tentunya untuk Iron Shiki dan juga Favian, kayaknya nggak bakal ada tempat yang aman untuk mereka bisa bersembunyi karena Rins akan selalu menghantui. Yap, dan juga agak meminimalkan keluarnya fighter-fighter ya. Ya mungkin bisa dipakai, bisa di-shot dengan adanya Chusin. Tapi ini membuka peluang munculnya If. Kalau memang mau diambil juga nih untuk berhadapan dengan Chusin yang bisa disimpan sebagai pilihan ketiga bagi tim Liquid ID. Phobias diambil duluan nih. Bersama dengan apa? Matildanya udah nggak ada. Nah, Angelanya juga udah nggak ada sih. Diambil. Jadi mungkin akan lebih aman kalau misalkan amanin Yves dulu ya, karena udah terjawab sudah, ada Zushin di sana. Ya. Dan kebetulan yang di band adalah Angela bukan Yves-nya. Jadi tentunya match up mid lane akan sangat menarik sekali melihat Yehezkiel yang harusnya akan lebih berani untuk melakukan poking damage. Ya, yang kukira If ini akan menjadi pilihan yang ketiga loh. Karena itu sudah cukup obvious kalau memang mereka mau ambil ya. Mereka bisa secure satu hero dulu. Atau tahan dulu. Iya, tapi ternyata ditahan, disimpan. Mereka lebih membuka untuk If-nya. Ya, mungkin ini hero-hero pink ungu ya kayak kita lihat. Temanya. Wah bener juga sih. Temanya. Tapi kalau aku melihatnya kayak mereka ingin memberikan ini dulu nih, hero-nya Setsujin dulu. Karena kalau Setsujinnya ambil Alpha, Nolan mungkin akan langsung diambil juga nih di pick yang ketiga. Oke. Tapi lumayan berani loh, buka Alpha, buka ini. Di depan dari If dan Nathan. Nathan. Yang kita mention akan menjadi perebutan, Be. Wah. Iya, ini Chusin Nathan jadi perebutan ya. Yap. Chusin Nathan. Bener-bener cuma ditukar aja nih untuk trade-nya ya, karena dengan Edit jadi lebih fleksibel juga. Kemarin udah kita lihat juga bahwa Dairon bisa membawakannya, Idok pun pernah membawakannya untuk Edit tersebut. Hero-hero yang bisa langsung jump in juga dengan Archer Flicker. Wah. Dan iritelnya di respect. Harus ya. Ini di Watch Party rame banget juga ya. Oh iya tuh. Di depan loh ini. Ini MPL Gokil. Festival luar biasa juga sih. Dan sekarang ini harus mulai menutup lagi sisi depan mungkin dari TL ID dan juga opsi jungler. Aku merasa kalau misalkan ini band ke arah Iritel, nanggung kalau nggak sekalian band Cloud-nya juga. Kalau emang mau respect, kasih full respect ke Skylar. Iya, Cloud atau Beatrix? Kayaknya aku lebih suka Cloud sih. Oke. Karena ini Nathan dan Yves. Udah pasti dua-duanya bakal terganggu kalau misalkan ada hero yang bisa langsung ke jump in ke backline. Iya, tapi opsi Skylar banyak banget ya. Bruno pun masih ada. Bruno Terlalu ada, banyak benar. sebenarnya. Ya, atau Kayak mau main hampir semua lah. Clean Bruno masih Clean, ada. Bruno, yes. atau mau main hero jarak jauh juga masih. Layla. Oh, iya, jangan lupakan Iya. Layla pernah juga muncul. Main Tapi safely Haris. ya. Haris dulu, alright. Assassin lagi kan yang akan ditutup Hayabusa misal. Nolan kayaknya nggak sih? Nolan, Hayabusa. Kayaknya Nolan lebih oke sih Om. Atau Hayabusa. Kayaknya Hayabusa juga fine di sini untuk di band. Karena Zushin akan sangat terganggu dengan hadiran Ya. Hayabusa. Dan menurutku kalau Hayabusa yang diambil ini lebih merepotkan juga buat gold trainer mereka loh. Bisa jadi diincar dengan Favian. Oke. Tapi respect apa yang akan dilakukan oleh RRQ ya? Karena Yep. sebenarnya bicara tentang roamernya juga belum kelihatan ya untuk Widdy. Mungkin ke arah Chow Chow sebagai sih. playmakernya Yep. juga. Yep. Kemungkinan Waktu bisa Chow. Zaman masih Widdy di belajar. Nah sekarang Widdy udah jadi Widdy guru. udah jadi guru. Udah gak belajar lagi dia. Iya sih, tapi Oke. ngeliat improvement yang luar biasa juga ya dari Yep. sosok Widdy, jadi harus cukup berhati-hati buat sekarang. Pilihan banning dari RRQ akan langsung menuju ke arah Hayabusa. Nolan terbuka atau ada opsi lain? Kalau Hayabusa yang diambil berarti memang ini benar antara marksman-nya ini gak bakal pegang flicker. Atau ya marksman-nya yang memang gak punya self defense sendiri di belakang tapi dipaksa purify. Ya sekarang ada Chow, Chow juga yep. yang langsung ya. Aku pikir tadi sempat ada di band, tapi ternyata enggak. Dan langsung ditunjukin nih sama Widdy. Jujur ini malah lebih obvious dan Tim Liquid menyimpan sesuatu tentunya untuk last pick mereka. Iya, jungle apa nih? Iya, karena biasanya kalau udah kelihatan nih, oh Hayabusa link di band, Nolan open, Nolan duluan nih. Widdy malah biasanya last pick. Yep. Ingat gak waktu itu Widdy sempat bawain Lolita last pick. Aha. Dan itu sempat mengejutkan semuanya karena Haris Lolita ofensifnya luar biasa dan
Franco 1-1 akan menjadi opsi untuk kali ini. Permainan pick off akan ditunjukkan. Ya, ini harus agak hati-hati sih buat one-one-nya ya, karena sekali burst saja, kena theory of everything. Yap. Bisa Oke. langsung ke meltdown. Fabian Acu, apa nih last pick-nya nih? Nolan. Butler seperti apa ya? Nolan ya, paling deket sih kayaknya Nolan. Tapi Nolan, kalau ya. emang nyimpen cheese strat kayak Geek Fam yang bener tadi terlihat di match pertama, Joy? kayak Joy, Atau, siapa lagi Julian nih ya? masuk gak nih? At least mereka butuh assassin lah, sesuatu yang bisa juga untuk langsung ke belakang nih. Biar one-one-nya yang gak terlalu berkutik juga ya. Dan lebih tepatnya untuk bisa menghindari juga bagaimana Franco dari Idok. Karena kita tahu ini hero power dia banget. Oke. Dan last pick dari tim Liquid ID akan mengarah kemana? Harusnya udah di pick ya ini. Tapi udah mulai tos-tosan juga. Percaya dan ternyata adalah Bane. Bane, hero Masih yang cukup aman ya. Hero yang punya efek knockback juga dengan adanya Deadly Catch. Dan tentunya bisa mengimbangi bagaimana pattern of farm di area objektif. Dan ini yang aku bilang berbeda. Karena biasanya assassin, sekarang fighter objektif aja udah. Oke, let's see ini dia untuk game yang pertama. Prediction dari para panelis, Profesor KB. Obvious banget tim Liquid, draftnya Liquid. luar biasa. Aul? RRQ. Dan RRQ. Aul apa? Oke. RRQ Hoshi dengan 2 poin dan 1 untuk tim Liquid. Tadi kita bakal lihat game pertama dari match yang kedua bersama caster kita Liv Kocul dan Pak Polo. Yap, terima kasih our panelists. Ini waktunya ya, kita akan mulai perebutan tiket pertama ke MC World Championship. Oke, siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama dan siapa yang akan turun ke final lawan mereka? Oke, tapi sebelum semua itu dimulai, gue mau dengar dulu bagaimana suara yang ada di Eldorado. The Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu Eldorado, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn. Dari kedua jungle yang memang harusnya farming dulu nih, tapi lihat agresivitas Widi Chow yang memang power damage-nya begitu kuat langsung muncul di mid lane. Yap. Gimana tadi? Udah ada satu tarikan dari Dok namun masih gagal ya. Dan Rin seperti biasa. Stay dulu di area mid, satu tarikan lagi dan masih belum menghasilkan apa-apa. Mereka coba freeze dan hati-hati Sukujin. Sudah di level 3 hampir ke level 4-nya. Yap, cepat banget pattern farming dimiliki oleh Sujin dan masih ada satu wave minion lagi di bagian tengah. Yeskiel masih sangat sabar. Ya, tipikal dari Chow Trill di emblem pertama dan Scholar. Buset deh, terima damage yang gak main-main. Waves hampir Purify? saja. Namun ada satu Purify yang sudah terpop up. Oke, dan wow, Sujin sudah di level 4 dan pressure dari RRQ untuk early game kuat banget. Alpha dengan Swift di talent pertamanya, ini kunci dari Sujin yang level 4 begitu cepat. Yap, sementara sekarang Widi pun masih ada di area mid, ada Yeskiel masih level 2 sama dengan Rins yang mendapatkan level yang sama, tapi Fabian kali ini nongol dan mereka mundur kembali. Oke, dan untuk Talents Prediction, 3 suara untuk RRQ dan 2 suara untuk Liquid. Oke, itu dia. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan lagi di area dari objektif yang mungkin akan memanggil semuanya. Mereka akan kontes, Factor lawan Factor dan Yap, Widi. coba lihat Widinya cukup agresif tadi memberikan sebuah efek kejut kepada beberapa player yang ada di area mid. Wah, nggak takut Fabian ya, mereka langsung start juga walaupun Sujin melihat. Tapi fokus dari Liquid dan RRQ cari level 4. Yap, ada satu Spiral Alpha tapi sepertinya gak kena kali ini karena Sujin. Sujin. Sedikit lagi ada Sujin menjadi korban yang pertama dan Fabian perimbangan. Rinsya mau pergi ke arah mana tapi Widi pergi lagi ke tempat yang berbeda. Bahkan Iron Shiki hadir dengan satu entropinya mencoba untuk bisa mengatakan Demi dan Naran. Sebuah hadir ke area mid. Satu terakhirnya dan Naran pun pasti gagal. Bahkan ada satu Wave Dragon yang dikeluarkan tapi Skylar lah yang mendapatkan point kill. Masih selamat dari Rims dan juga Widi. Satu tetes darah lagi, mereka masih bisa survive. 2 poin kill yang diamankan Liquid, namun 1 poin kill kompensasi untuk RRQ dapat. Idok sang pencuri handal. Iron Hook yang bisa ngedelay setidaknya gold dari Iron Shiki yang gak bakal cepet banget untuk naiknya. Level 4 untuk Widi. Ada WF Dragon sebentar lagi, itu mungkin bisa jadi sinyal nih, agresivitas dari Liquid akan muncul. Yap. Dan mereka pun kembali lagi untuk bisa melawan farmingan di tempat yang berbeda. Namun sekarang Iron Shiki akankah dia lebih agresif atau lebih menahan lagi? Ini untuk kombinasi late game, jujur RRQ sangat mengerikan. Duluan, kena Skylar juga weakness point tuh kayak 100% akan pecah. Dan ya kita tahu kelas Buff of Tank.
itu. Skill yang bisa ngeratain banyak target. Yang penting dari Liquid adalah Winter Crown. Siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan menjadi target pertama, wajib miliki Winter Crown. Yap. Dan Widi hadir tadi mencoba untuk bisa mencari celah lagi, mencari informasi lagi siapa saja yang ada di area terdepan. Tapi terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, bahkan Sutsujin mulai dipantau pergerakannya. Tapi level mereka masih sama dan ketarik. Wait, udah ada satu lagi. Bloodhound yang dikeluarkan, tapi Real One Manipulation langsung dikeluarkan pula. Guna bisa membelakang keadaan, tapi Sutsujin malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut, menjadi satu kerugian untuk RRQ. Tidak adil. Pertukaran dari Roamer ke arah jungle. Dan ini membuat dari Favian, dia bisa farming lebih cepat lagi. Dan wah, tipikal dari Idok. Idok ya, hantak, tarik, Timen. Tapi ya memang itu efektif berkali-kali kemarin kita melihat. Dari Iron Hook yang pas banget, tapi lihat Turtle. Yang kedua sudah muncul dan nampaknya RRQ mereka mau kontes. Waduh, Aran galak banget Arannya. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya, ada Delicash dikeluarkan pula dan Turtle-nya sudah menjadi milik dari pemain milik tim Liquid ID dan juga Rizia mau pergi ke arah satu terakhir. Rizia berhasil langsung didapatkan pula dan Dairan sudah berhasil masuk lagi ke dalam satu robotnya. Sedikit miskom kah? Karena mereka maju satu persatu. Bahkan kondisi Dairon yang udah nggak fit lagi, darahnya udah low. Akhirnya ada punishment karena Rins plus Turtle 1000 gold langsung di tangan tim Liquid ID. Ada perbedaan di mana mereka sudah mulai unggul dan sekarang Iron Shiki sudah diberikan nutrisi tambahan lagi. Satu wave minion. Ya, dan jangan lupa ya Iron Shiki belum tumbang sama sekali. Sama seperti Skylar. Bedanya ada 2 poin assist yang bikin Iron Shiki goldnya harus lebih banyak. Belum lagi dihitung dari Turtle dan juga dari gold. Wait, what? Rich berhasil langsung didapatkan seperti yang mereka masih ingin lebih kah? Tidak. Mereka memilih untuk pergi ke tempat yang berbeda lagi. Informasi no purify dari Rins yang bisa dimanfaatkan. Dan semburan tadi dari Favian cukup berasa ya. Membuat Dairon tadi lebih memilih untuk bisa pergi ke tempat yang lain terlebih dahulu. Tapi udah mulai dikasih laning, mereka mau ban-nya online di arah mid game Lung. Dia cari farmingannya dulu. Dari 3 item War Axe di item pertama, masing-masing jungle sudah punya War Axe. Tapi kelihatan dari Favian mungkin langsung ke Winter. Oke, ada satu pergerakan di mana sekarang Daironnya langsung dikeroyok, tapi ternyata Favian lah yang benar-benar berhasil langsung diapakan di satu terakhir dan Favian menghilanglah sudah. Yeskiel hadir menggagalkan dan 1 poin blast tadi membuat Dairon lenyap seketika. 1 ditukar 1. Kaget gue pikir Favian yang dikeroyok tadi. Yang Favian yang mengkeroyok, tapi Favian lah yang benar-benar berhasil diajar. Tapi masih ada satu weakness point lagi yang dikejar oleh Skylar. Akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan cross buff tank, tapi ternyata Widi di luar jangkauan. Pergi lagi ke tempat yang lain, namun Rizia mencoba untuk bisa memberikan backupan. Belum ada korban sampai saat ini. Weakness point yang pecah tadi belum bisa dimanfaatkan. 2 item. Iron Shiki di menit ke-6 cukup cepat. Yap, udah ada 2 item mah. Dengan Pedaler of Even-nya, dengan satu lagi Stariumnya, damage sudah mulai cukup dan entropi dikeluarkan. Di tempat yang lain ada pergerakan yang baik banget dilakukan dari Kenzie, namun sekarang Favian udah berhasil menjadi korban pula dengan satu cross buff yang tadi udah dihasilkan pula oleh Skylar. Menjadi satu hal yang begitu mematikan dan Sutsujin dan ditendang jauh satu terakhir dan Sutsujin berhasil dilakukan oleh Widi. Tapi Widi pun, bahkan sekarang Skylarnya masih berusaha namun masih gagal. Namun 1v1 situation tadi Iron Shiki berhasil menghancurkan ke arah Skylar. Wipeout terjadi. Menit ke-7 menjadi saksi. Bahkan 2000 gold langsung masuk ke kantong Liquid ID. Oke, menjadi satu hal yang begitu mengerikan dan sekarang dari Purple Buff-nya masih berhasil dilindungi oleh Idok. Tapi masih saja diusahakan oleh Iron Shiki satu terakhirnya dan berhasil entropi balik arah. Oke, 3000 gold. Mereka make sure early game milik mereka. Tim Liquid dengan Bane dan juga Nathan. 2 hero yang bisa dibilang late gamenya kuat. Ini udah bisa online dari mid game. Tapi jangan lupakan Skylar juga. 1-1 yang bisa langsung ngangkat nanti. Yap. Wohoi, ada lagi yang drop yang dihasilkan. Namun ternyata Idok lain menjadi korban. Idok menjadi satu hal yang emang benar-benar dituju. Real World Manipulation dikeluarkan pula. 3 player di bagian bawah. Inner turret terancam, tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan satu objektif yang mereka miliki dan masih bertahan rupanya. Wah, ini masalahnya ada di Yehaskiel. 4 poin kill tanpa tumbang sama sekali. Ini poke damage dari Yehaskiel bakal sangat-sangat eksplosif ya ke arah siapapun. Dan jangan sampai Skylar nih yang terkena poke damage-nya. Dan tidak ada yang benar-benar bisa mendekat ke arah dari Yehaskiel. Kecuali mungkin nanti 1-1 ya, apabila emang crossbow of tank terbuka, damage-nya bisa mengalir juga masuk ke dalam Yehaskiel. Makanya apabila di dalam jangkauan pula. Jadi ya, immune dari real world manipulation.
mungkin dia nggak bisa diapa-apain kecuali mau buang berlebihannya untuk Yehezkiel. Dan itu tetap harus maju karena posisinya akan jauh. Winter Crown udah jadi di item ketiga oleh Fabian. Nah ini menjadi satu momen penghambat lagi nih. Menjadi satu momen penghambat yang bisa menghancurkan bagaimana kalkulasi nantinya yang bisa dihasilkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Cari target ini masih belum ketemu juga Predict Bush yang belum ada siapapun di sana. Mungkin nunggu ke arah objektif netralnya dulu. Lord bisa jadi nih tempat yang sempurna untuk mereka kontes karena dari RRQ harusnya mereka mau coba. Yap. Ada pergerakan yang memang sudah dilakukan. Riz yang mencari informasi tadi. Tapi terlihat beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka sudah mulai berkumpul. Berusaha untuk bisa mendapatkan Lord itu secepat mungkin. Riznya menjadi orang terdepan. Ada Dairon pula. Idoknya mencari lagi. Siapa yang menjadi satu korban dan berhasil menarik ke arah Widdy. Tapi masih ada bantuan lagi dilakukan oleh Aran. Dan menggagalkan bagaimana satu blodan yang dimiliki. Tapi crossbow tanknya sudah langsung beredar di area utara. Dan juga untuk sekarang Dairon yang berhasil dihancurkan. Tapi shutdown pun masuk satu dari Yehezkiel. Riz yang menjadi korban. Namun sekarang Lord yang menjadi milik dari Fabian. Bahkan Iron masih berusaha tapi Iron Chiki masih terlalu sakit damage-nya dengan Fabian yang siap untuk membantu hajar. Menyisahkan 2 dari masing-masing tim. Namun Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow. Oke, dan deretan itemnya sudah terlihat pula, Lim. Wah, Winter Crown yang sebenarnya tadi belum jadi solusi juga karena weakness point-nya pecah ke arah Widdy. Tapi yang harus dipikirkan adalah sekarang damage dari Skylar yang udah mulai sakit hampir saja. Sakit banget Idok. Hampir saja. Wah. Idok tersambar. Wow, dari Crab Cannon claw-nya. Ya tembakan yang sakit sekali tadi. Masih belum berhenti Long, mereka tetap kasih pressure-nya. Iron Siki yang tadi sudah punya item kedua di menit yang ke-7. Sekarang akan semakin ekstrim lagi. Mereka mau semua innernya. Mungkin best turret masih aman. Karena masih ada pasif juga dari best turret-nya. Setidaknya vision dari RRQ akan sedikit minim. Ya. Dan kali ini juga dengan tempo yang tidak terlalu kencang juga ya, Lim ya. Hanya saja menjadi satu pick-up penting pun beberapa kali tadi terjadi dan juga team fight besar yang dimulai oleh Idok hampir saja tadi menarik lagi dengan satu Iron Hook-nya. Oke, best turret di arah top lane. Masih ada pasif tapi lihat Lord mulai masuk. Oke, dan Widdy berhasil menendang. Ada satu play dan Idok menjadi korban. Widdy pun harus merelakan bagaimana tubuhnya menjadi korban. Tapi Fabian dengan satu Winter Crown yang memiliki Dairon yang berhasil mundur ke tempat yang berbeda. Ditarik lagi Arannya. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Dairon dan Skylar. Menjadi satu kunci juga untuk bisa menghilangkan dari Lord tersebut. Kehilangan satu best turret menjadi harga yang sangat mahal untuk RRQ. Namun setidaknya mereka berhasil mengusir pasukan Liquid dari base mereka. Reset lagi. Tapi setidaknya ada satu best turret tadi di atas. Tetap ada keuntungan untuk tim Liquid. Walaupun Widdy-nya berkorban masuk jauh ke dalam dengan satu Way of Dragon. Tapi harusnya sadar sih, Widdy tahu oke ini akan tukar. Dan itu yang harus dipikirkan juga. Idok blind hook masih belum dapat. Yep. Dan Iron Shiki sekarang entropy dikeluarkan Rins ya. Tidak terkena tadi dari satu interference yang memang dikeluarkan. Masih aman mereka. Satu point blast dari Yehezkiel. Hampir 1 bar HP loh tadi. Dari Rins. Seperti yang gue bilang masalahnya ada di Yehezkiel. Belum ada yang bisa ke arah sana dan Iron 407. Ini angka yang sangat diimpikan dari para gold laner. Yep. Dan begitu banyaknya 1, 2, 3 sampai 4 poin kill sejauh ini. Wave minion benar-benar dikasih juga terus-terusan nih. Atas, tengah, bawah. 7.000 belum. Dan Retri masih aman, Sutujin masih pegang dari purple-nya. Next Lord 15 detik lagi. Untung Lordnya di atas. Sehingga super wave minion-nya ini masih bisa dikontrol juga. Masih dekat juga ya? Masih dekat juga. Ini menjadi hening banget lah ya. Nanti mereka semua terfokus untuk bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana tim-tim andalan yang mereka Ruja ini sedang berlaga loh. Ya. Ini nggak boleh sampai ke deep sih Lung sebenarnya. Karena Lord sebentar lagi sudah dimulai Liquid. Mereka lebih pede untuk setup. Ya, dan Susujin ketahuan posisinya. Tapi sekarang Dairon ya akankah berhasil untuk bisa membanting ke arah beberapa player. Tapi dengan satu Lord yang berhasil diamankan dan Dairon yang tertinggal di bagian belakang sedia Dairon menjadi korban. Lord plus 1 point kill. Berhasil di-secure lagi tim Liquid. Mereka siap menyerang sekarang dengan keunggulan yang hampir 8.000 gold. Angka yang sangat ekstrim di menit 13. Cukup berbahaya juga, tapi jangan lupakan defensif. Dari RRQ mereka punya 1-1. Mereka punya alpha. Damage-nya masih cukup sampai saat ini. Ini Widdy juga rotasi yang dilakukannya cepet banget loh. Benar-benar cepet nih. Chow-nya
Ini menjadi mata juga loh untuk tim Liquid. Vision yang selalu terbuka bahkan dari awal game dan Winter Crown juga Yehezkiel aman dari crossbow of tank. Di tengah berkumpul sudah 4 player dan juga wave minion ditahan terlebih dahulu di bawah. Wave minion akan masuk. Akankah pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa menabrakkan lagi? Satu bestar di bagian bawah. Dairon yang ditendang kembali ke. Tapi masih ada blow dan dihasilkan pula oleh Idong. Namun untuk sekarang Widih-nya kehilangan dari Mortal di mana Susujin yang menjadi orang terdepan saat ini terakhir. Tapi Susujin malah menjadi korban pula. Bahkan Dairon-nya pun tidak kuat lagi bertahan. Fight dan damage dihasilkan oleh Iron Cheeky. Double kill masih didapatkan. Skylar-nya masih berusaha. Skylar masih bisa akan terbang. Gak bisa! Double kill didapatkan pula oleh Yehezkiel. Triple kill game yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Liquid memimpin di game yang pertama bahkan RRQ mereka gak punya solusi agresivitas dari bibit-bibit baru tim Liquid tidak terhentikan. RRQ mereka harus pikirkan untuk game yang kedua nanti. Wow, permainan yang sangat cepat dihasilkan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Bisakah mereka mempertahankan itu? Bisakah mereka konsisten? Karena kemarin di match sebelumnya mereka juga unggul 2 game dengan sangat-sangat cepat, Lim. Ya. Terbawa hype. Itu yang harus diwaspadai juga tim Liquid ID. Mungkin terbilang dari mereka adalah player baru. Namun dari competitive scene mereka sudah punya pengalaman. Jangan sampai overhype. Dan gua rasa RRQ dia nggak bakal ngasih celah. Game kedua pun mereka akan bangkit. Namun semuanya tergantung draftnya, tergantung dengan gameplaynya. Jangan sampai terbawa juga karena RRQ mereka juga menggunakan pilar baru. Wow, game pertama yang sangat cepat. Sepertinya sedikit celah saja yang dihadapin oleh pemain tim Liquid ID untuk bisa membabar habis. Coba lihat, berkali-kali loh Bloodhound di sini nggak efektif. Kenapa? Ada Aran yang langsung maju, Lip. Itu dia selalu ada cancellation dari Aran. Tapi Skylar dia udah coba loh. Dia udah coba pecahin weakness point-nya. Aran udah pecah tapi langsung Winter. Dan dia coba beli waktu sampai Winternya selesai. Gak bisa. Ternyata nggak bisa. Gak sempat. Game pertama diamankan Liquid dengan cukup mulus. Plus minus dari masing-masing hero. Dan terlihat disinilah minusnya penggunaan dari One. Oke, weakness point bisa dibuka. Tapi beberapa momen benar-benar Winter Crown menjadi satu musuh bebuyutan yang menghancurkan semuanya. Dan terlalu banyak Winter Crown tadi yang dibuat oleh teman-teman dari tim Liquid. Maka dari itu mereka harus ekstra kerja keras lagi. Dan semuanya akan dibedah lebih dalam lagi oleh para panelis kita. So Nevin, take it away. Thank you casters, dan game pertama berhasil diambil oleh tim Liquid ID dan kayaknya ini game dengan wow terbanyak di side panelist ya. Karena dari tadi setiap gamenya kayak wow. What happened tapi kenapa RRQ bisa didominasi ini? Karena wow itu W-nya Widih. Widih, Waduh. Widih kenapa Widih? Ada apa dengan Widih? Kacau banget sih. Spesial sih ini pemain spesial sih. Ya. Nggak cuma ngomongin soal patch-nya ya, tapi gimana cara dia bisa implementasiin sebuah draft dan dia bisa eksekusi itu dengan manis juga. Kayak dia dia tahu dia bisa main pick off, tapi dia juga bisa main screening gitu loh. Jadi dia ngegangguin Idok ke bawah, ketemu sama Widih nih. Ya udah Idoknya jadi nggak kayak jadi ngebatalin niat dia gitu loh untuk ngeganggu Eren Jadi Ciki. nggak tenang Yap. ya. Iya. Dan menurut sebenarnya game plan yang dijalankan dengan tim Liquid ID sih. Mereka berani berangkat juga untuk melakukan salah satu kayak bad moment kalau kita lihat tadi yang di bawah kan. Yang show itu cuma Tifavian. Tapi di dalam bush ada Eren Shiki juga. Jadi permainan-permainan seperti itu yang kayak yang nggak diduga sama sekali dengan Archie Hoshi. Dan aku merasa ya kayak tadi kan udah sempat kita perbincangkan kan soal draft dan aku sendiri nih yang milih tim Liquid. Iya. Entah kenapa poinku adalah gara-gara pick terakhirnya tadi adalah di 1-1 dan juga Franco yang aku merasa kalau ini adalah picknya untuk Beatrix Franco atau Cloud +1, entah itu Ruby untuk Idok, entah mungkin Iditnya yang untuk Idok nantinya, nanti akan ada satu hero lagi untuk Dairon. Kayaknya itu bakal jadi draft yang seimbang sih. Ya sih, tapi kalau berdasarkan yang berkat draft di game yang pertama kan dari milih buat Archie Hoshi ya. Aku ngeliatnya bahwa dari sebenarnya ini buat Bane-nya. Ini kayak masih bisa ditangkal tadi buat Bane-nya. Sama Fusion kan terutama. Betul, terutama untuk Chusin kan hero fighter yang bisa ditangkap. Cuman kayak gameplaynya itu mematahkan hal itu semua. Benar, karena kalau kita lihat sangat dinamis sekali permainan dari tim Liquid ID. Sarannya ada di mana-mana Dan dari awal. Winter.
Jangan lupa nih, pria-pria misterius pakai winter soalnya. Gak bisa Balas sih, tebak. ini dia untuk player of the game kita, Widi. Yang dari tadi juga udah sempat kita bahas ya, Chow dia yang benar-benar bisa memakan banyak korban, 258 dari Sika dia. Nah ini mungkin banyak banget yang bertanya ya, kenapa tiba-tiba dia jual sepatu ke Encourage. Udah pasti ini tujuannya tadi udah sempat aku perbincangkan juga sama Muawa. Kalau kita ngomongin soal roamer, pakai winter, kita mau nggak mau dia harus menggunakan roam item selain conceal. Makanya dia butuh encourage di sini. Walaupun secara tabungan romnya nggak bakal berkurang kan, selama dia tetap punya tabungan rom tersebut. Jadi dia tinggal ganti sepatu aja. Untuk romer-romer ya tentunya ini bisa menjadi jawaban bagi one-one juga nantinya di late game. Ya, kalau kita lihat memang di awal, nah ini yang harus mention ya, bagaimana agresifnya. Aran yang memang selalu menempel juga, jadi kayak kehadirannya dari tim fight ini sangat nge-distract dan cukup merepotkan. Sedangkan dengan kehadiran dari Chusin diharapkan untuk bisa agak mendelay ya, karena dari Fabian itu sendiri. Cuman ya itu dia, tim fight yang sangat rapi, dan juga dengan kemunculan Widi yang serta-merta bisa memberikan Way of Dragon, itu yang selalu membuat kacau buat RGOC-nya. Dan jangan lupakan, ini Nathannya lagi-lagi jadi dengan sangat dekat sekali. Ya udah terlalu dini ya Betul. ternyata untuk bisa join fight. Tapi flawless banget sih kalau menurut aku untuk tim Liquid ID ya. Mereka perfect circle-nya juga. Tiap apapun gerakannya tim Liquid ID dibikin jadi bagus banget loh. Ini contohnya dinamis banget kan. Awalnya dia pengen ngepop gitu loh ke arah Skylar, tapi tiba-tiba Widinya dapetnya ya udah idok aja nih. Ya udah idoknya yang dimakan, targetingnya langsung berubah gitu loh tiba-tiba. Iya, split second decision ya dari tim Liquid ID ini terlihat sangat jelas. Dan yes, jangan lupa juga ini positioning dari Yves yang selalu memukau. Ya, Ya, emang hero-heronya dia nggak sih? Emang Makanan dia bener, hero-hero jarak kayak- jauh. Sebelum jadi hero yang dekat seperti Valentina misalnya, Eve, Parsha, ya itu udah Oh, pegangannya. Varia, pegangannya auxiliary mage dia, banget kan bener. anaknya. Tapi ini juga bagus banget nih Om, kayak itu juga Profesor KP kayak momen terakhir ada Wave Dragon yang memang akhirnya mancing Badihan. Badihan, betul. Tapi akhirnya jadi bagus lagi kan. Dan Ya, nggak itu mati dia, lagi. dia nggak tumbang. Dia masalahnya nggak di sana. tumbang, ada immortal yang pecah, dan karena Bloody Hand udah digunakan, ya udah Fabian tinggal, maju. Dia sambil nambah movement speed, Ice Retribution tabrak pokoknya. Tapi kalau dari segi emblem nih, Oke. Dari emblemnya sebenarnya mana ya kalau kita lihatnya mungkin dari Skylar dulu ya. Kayak dia ngebawain akhirnya nih bukan pull yourself together. Oke. Tapi tenacity yang dibawakan dengan Skylar. Mungkin karena dia tahu juga Om, bahwa damage yang diberikan dari Theory of Everything itu akan nempel ke one-one Iya. walaupun one-one ngedash. Jadi ya damage-nya akan tetap masuk. Dan memang yang paling menarik adalah bagaimana Aran dengan pemilihannya yang tentunya sangat banyak sekali ya. Tapi untuk sekarang ada agility nih. Yang biasanya mungkin menuju ke arah fairness, mungkin ke arah dari vitality, tapi ternyata dia memilih ke arah agility. Karena ya emang obvious di level 4 dibutuhkan banget nih untuk hadir di objektif. Ya dan tadi maksimal ya karena yang tumbang kan si siapa? Susujin tadi. Susujin tadi yang tumbang berarti awal yang bisa di Wah, 1v1 lagi Om itu. Iya. Terus ada beberapa miss mekanik juga ya. yang Iya kayak terjadi miss ya. tadi mungkin buat Susujinnya juga. Oke. Dan dari itemnya ya ini kalau ngeliat item dari Aaron Shiki yang ya terlalu cepat jadi sih bisa kita bilang. Dan bahkan yang bisa bilang dia ini menang loh dari Skylar tadi. Iya belum ada yang bisa nangkep dia juga kan. Betul. Karena ya dari tadi kita nggak ngeliat hooknya Idok ya. Nah itu yang pertama, yang kedua lihat turretnya tuh 9-0. Kayaknya karena susah juga nggak sih? Turtle, perfect Untouchable. lord. Ya, kalau tadi ya, kalau mungkin yang ada Daul bilang kayak misalkan hooknya Idok, emang susah juga nggak sih? Kayak siapapun Iya. yang ketangkap itu pasti bakal langsung di counter initiate. Ada Aran lah tiba-tiba Dark Wave. Yep. jadi Efek emang knock up-nya itu bakal ganggu banget. ya cukup berat. Tapi kita lihat India untuk Rijkai by UPS Gold. Jatuh ke tangan Aaron Shiki yang memang sedang kita bahas juga bagaimana powerful dia dengan gak kesentuh sama sekali. Tapi damage deal terbesar ada di tangan sosok Yeskiel. Nah, jadi gimana mungkin untuk melihat pertandingan upper bracket ya, panggilan nih. Panggilannya malah bukan untuk kedua tim ini aku sih. Tapi Pada Coach Wurah dan juga Coach Theo Nile. Oh. Lihatlah bahwa fighter juggler itu lebih stabil kan dibanding dengan assassin. masih ya, Pembuktian masih. ya. Masih di bawah ya. Ini masih di bawah, berarti ya. support kan dia benar-benar di pressure Tapi- banget sama Prof KB. Tapi ini selain memang ini yang turun ke lower bracket ya. Aha. Ini pressure-nya gede banget sih. Jelas, jelas. Karena ini udah Karena- selangkah ke M6. Itu dia. Dan juga di lower jadi itu lebih keturunan alpha yang lagi alpha-alphanya bang. Dan menurutku ya ujian mereka kan Bahaya bakal datang kayak mereka selama ini kayak baik-baik aja, mulus-mulus aja. Kalau kalah misalnya ya kalah dari mereka dua. Tapi kan jelas pressure-nya itu ya on banget karena ya sekali kepleset udah kelar juga kan di lowernya. Aku tuh suka pressure terperosok ya kan. Waduh. Tapi kayak bilangnya tuh kalau longsor itu longsor. kalau bahasa arasinya yang keren tuh kayak Bahasa blessing Arasi. in disguise. Wih. Jadi kayak emang mereka top 2 gitu loh. Emang mereka dapat upper bracket. Tapi karena mereka mendapatkan placement yang ada di atas ya semua mata tertuju ke mereka. Betul. Yep. Semua tim akan belajar ke mereka juga. Jadi kayak gak ada tempat yang aman gitu. Nah itu sebenarnya yang terjadi